Shalom, selamat pagi buat kita sekalian. Sungguh anugerah terindah bagi kita. Kita masih diperkenankan untuk bangun dan menikmati udara segar di pagi hari ini. Secara pribadi saya sangat bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 10 ayat 39. Dan sebelumnya mari kita memohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh diperkenankan bangun di pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kasih-Mu menyertai kami melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Jadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Matius 10 ayat 39. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pagi hari ini merupakan satu ayat yang sangat menarik, di mana ayat ini merupakan bagian dari pernyataan paradok Yesus yang dimuat dalam Injil Matius. Dalam ayat ini Yesus mengatakan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jika kita berpikir secara sepintas, tidak ada orang yang mau kehilangan nyawanya. Seorang pasti berusaha menjaga agar dia tidak kehilangan nyawanya. Dan apabila ada orang yang ingin mengambilnya, maka dengan sikap dia akan mempertahankannya. Pernyataan Yesus pada ayat ini seolah-olah bertentangan dengan pandangan umum. Apa sebenarnya yang Yesus maksud dari pernyataan ini? Pertama, kita harus memahami arti kata nyawa yang Yesus maksud. Kata nyawa pada ayat ini diterjemahkan dari bahasa Yunani pisin, yang artinya jiwa. Kata jiwa di dalam konsep kebudayaan Yunani tidak hanya berbicara tentang nyawa. Menurut Plato, konsep jiwa diilhami oleh pengajaran Sokrates dalam bahasa Yunani, psuche, di mana jiwa dimaknai sebagai esensi manusia yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Plato berpendapat bahwa jiwa tidak berwujud fisik dan merupakan aspek abadi dari keberadaan manusia. Plato mengatakan bahwa setelah kematian pun jiwa tetap ada. Dia percaya bahwa saat tubuh fisik musnah, jiwa terus hidup dengan tubuh baru pada alam berikutnya. Plato membagi jiwa ke dalam 3 aspek. Yang pertama, logistikon atau logos yang terletak di kepala, berhubungan dengan pikiran dan mengatur bagian-bagian tubuh lainnya. Logistikon adalah aspek jiwa yang berpikir, yang mencintai kebenaran, berusaha mempelajarinya. Plato menggambarkan jiwa yang didominasi oleh aspek ini dengan sosok dewa Athena. Yang kedua, tumoidos atau tumos, terletak di dekat dada, terkait dengan nafsu atau semangat. Tumoidos adalah aspek jiwa yang membuat kita marah atau sabar. Dia juga menyebut aspek ini sebagai memiliki nafsu tinggi melakukan sesuatu. Plato menggambarkan jiwa yang didominasi oleh aspek ini sama seperti orang-orang Trakia dan Skitia dan orang-orang yang berada di wilayah utara lainnya yang gemar berperang. Yang ketiga, epitumetikon atau eros, terletak di perut, terkait dengan hasrat atau syahwat. Epitumetikon diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai concupiscentia atau desiderium, adalah hasrat rendah seperti hasrat terhadap makanan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kita bisa memaknai pernyataan Yesus yang termuat di dalam ayat ini ke dalam 3 hal. Yang pertama, orang yang mempertahankan logika berpikirnya, orang yang mengedepankan hasrat dan hawa nafsunya
akan kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Tuhan tidak dapat diukur dengan kemampuan berpikir maupun logika manusia. Kemampuan berpikir manusia terbatas dan Tuhan Maha Kuasa atau tanpa batas. Demikian halnya jika kita mengedepankan hasrat dan hawa nafsu. Karena hasrat dan hawa nafsu dapat membuat manusia mengesampingkan Tuhan di dalam hidupnya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini mencakup kesediaan diri untuk melepaskan hawa nafsu dan logika diri, serta percaya bahwa mengikuti kehendak Tuhan akan membawa kita pada kehidupan sejati. Yang ketiga, pengorbanan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengorbankan segala sesuatu demi Kristus. Ini bisa saja berarti kita diajak untuk mengorbankan kenyamanan, keinginan pribadi, waktu, dan memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini secara logika sulit dilakukan, namun apabila kita dapat melakukannya, maka Tuhan memberikan kehidupan sejati bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa firman-Mu menuntun kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memperlengkapi kami dalam memulai hidup kami hari lepas hari kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka juga merasakan bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang berada di GBKP Runggun Cililitan. Biarlah tangan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, baik di dalam pergumulannya, di dalam aktivitasnya, dan di dalam berbagai kerinduan hatinya. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.